Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membasahi lisan kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 surat yang sangat-sangat mulia, yang ini juga adalah merupakan ayat ataupun surat yang mestinya menjadi wirid harian kita, menjadi bacaan yang selalu kita baca, baik di pagi hari, di malam hari, sebelum kita tidur, ataupun dalam waktu-waktu yang memungkinkan untuk kita membacanya, yaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan suratul Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sahabat karib yang dimuliakan Allah, suratul Ikhlas, surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, sungguh surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga daripada Al-Quran. Ini salah satu keutamaan daripada suratul Ikhlas, yang secara ayat sangatlah pendek, namun maknanya dan kandungannya bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setara dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Dia Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ini, atau mendengarkan atau dibacakan oleh orang lain, kemudian kita fahami artinya,
kita dalami maknanya, kita jadikan bahwasanya dia adalah merupakan ayat yang sangat-sangat mulia, maka insya Allah Ta'ala semua gangguan-gangguan yang dirasakan oleh siapapun itu akan hilang. Karena kita sedang membaca surat yang setara dengan sepertiga daripada Al-Quran. Maka sepantasnya bagi kita semuanya untuk tidak lalai, tidak meremehkan surat Al-Ikhlas ini. Ketika kita dalam kondisi suci, lebih-lebih ketika di waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa, kita berzikir, bahkan kita membaca Al-Quran bil khusus ya, surat Al-Ikhlas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dua surat yang berikutnya yang oleh para ulama juga dikatakan sebagai Al-Mu'awwidhatan, dua surat perlindungan, karena di situ mengandung permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabb al-Falaq, Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila dia sudah kelam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari keburukan orang-orang hasad apabila ia melakukan hasad tersebut. Kita juga berlindung di surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, yang pantas disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan jin, setan yang selalu membisik-bisikkan keburukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan keburukan baik dari jin maupun manusia. Nah, dua surat perlindungan ini yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan ya oleh beliau agar kita mempraktekkannya. Sebelum dua surat ini diturunkan, banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perlindungan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah dua surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau lebih sering menggunakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas di dalam sekian banyak zikir-zikir beliau sebagai perlindungan. Maka kita berharap sekali lagi, sahabat qarib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri kita dengan ruqyah syar'iyyah, dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan surat-surat ataupun ayat-ayat dari Al-Quran itu, Allah akan mengangkat penyakit siapa saja yang Allah uji dengan penyakit, dan mudah-mudahan Allah akan menjaga kita dari segala bentuk penyakit bagi mereka yang dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saya kembali mengingatkan bahwa ruqyah syariah ini dapat kita baca sendiri atau bisa dibacakan oleh orang lain. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk menjaga suasana, kita mempersiapkan suasana, mengikhlaskan niat. Dengan demikian insya Allah Ta'ala apapun keluhan yang kita rasakan ya, dan bagaimanapun gangguan yang kita alami, mudah-mudahan Allah angkat ya dengan ruqyah syariah itu sendiri. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mencoba untuk mengkaji lebih luas ya, berkaitan dengan ruqyah-ruqyah syirkiyah atau ruqyah-ruqyah yang muharramah,
ruqyah yang boleh jadi namanya adalah ruqyah syar'iyah, namun ternyata ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, ada unsur-unsur yang diharamkan, yang justru dengan itu ruqyah tersebut menjadi ruqyah yang dilarang di dalam agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.